Assalamualaikum anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembelajaran fikih secara daring. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, mari kita awali dulu dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang haji ya. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian haji, ketentuan haji ya, tentang syarat-syarat haji. Nah, di materi ini kita kembali melanjutkan tentang haji karena materi haji belum selesai kita bahas ya. Nah, yang akan kita pelajari di kesempatan ini pertama adalah tentang hukum haji ya. Jadi bagaimana sih hukum haji itu? Apakah wajib, sunat dan sebagainya. Nah, terkait dengan hukum haji di sini ada beberapa hukum. Pertama ada wajib, sunah, makruh dan haram. Pertama wajib. Haji itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu ya, yang sudah mampu dari segi materi, badannya sehat ya. Dia misalkan punya bekal untuk hajinya, dia juga punya bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu berarti dia wajib haji ya, wajib menggali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan haji dan dia nanti harus melaksanakan ibadah haji. Hukumnya wajib. Kalau tidak ya, kalau misalkan ada orang yang sudah mampu berhaji tapi tidak segera melaksanakan haji, berarti dia berdosa ya. Dia tidak sempurna imannya, dia tidak sempurna rukun Islamnya. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini menjadi wajib haji ini menjadi sunnah ketika haji yang dilaksanakan adalah haji yang kedua ya. Haji itu karena yang wajib itu cuma pertama sekali seumur hidup ya. Maka ketika misalkan dia melaksanakan haji lagi yang kedua kali, maka itu hukumnya sunnah dengan catatan misalkan di sekitarnya itu tidak ada orang-orang yang membutuhkan ya, tidak ada orang-orang yang fakir atau orang-orang yang membutuhkan apa istilahnya itu materi gitu kan, seperti itu. Yang ketiga adalah bisa menjadi makruh ya. Ini makruh ini bagi orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji ya, lalu dia kembali lagi melaksanakan haji yang kedua, ketiga dan seterusnya. Padahal ya di sekitarnya itu banyak sekali orang-orang yang kurang mampu, tidak mampu, yang sangat membutuhkan. Ada fakir miskin, ada panti jompo, ada panti asuhan, sangat sangat membutuhkan uluran tangan dari kita, sangat membutuhkan bantuan dana dari kita. Sementara misalkan dana kita malah dipergunakan untuk ibadah haji yang kedua ya. Dan kalau misalkan kita melaksanakan haji yang kedua, berarti dana kita nggak bisa digunakan untuk membantu mereka yang ada di sekitaran kita. Nah, itu hukumnya makruh. Yang ketiga bisa jadi haram. Haram kalau misalkan kita haji niatnya adalah untuk melaksanakan dosa kemaksiatan, untuk misalkan berbuat kerusuhan, kericuhan ya di Mekah di sana. Itu berarti nggak boleh kalau seperti itu. Nah, ini tentang hukum haji. Yang berikutnya adalah syarat wajib haji. Jadi ketika misalkan seseorang akan melaksanakan haji, di sini ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Pertama adalah beragama Islam. Tentu orang yang tidak beragama Islam berarti tidak sah, tidak ada kewajiban haji bagi dia. Yang kedua adalah berakal ya, Islam dan berakal. Orang gila tidak wajib haji. Yang ketiga adalah orang balik, yang sudah balik dewasa. Balik itu kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah keluar haid, seperti itu ya. Nah, ini berarti sudah ada kewajiban haji. Yang keempat adalah merdeka ya. Jadi merdeka di sini adalah bukan budak atau bukan hamba sahaya, walaupun misalkan ya memang di zaman sekarang ini udah nggak ada yang namanya perbudakan gitu kan, udah nggak ada yang namanya hamba sahaya. Semua orang yang ada di zaman sekarang ini semuanya merdeka ya, itu menjadi syarat. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu mah ada ya, di zaman Rasul, di zaman sebelum Rasul itu ada istilah perbudakan hamba sahaya. Mereka mah tidak ada kewajiban berhaji. Yang berikutnya adalah yang terakhir nih, harus mampu. Mampu di sini pertama meliputi sehat jasmani, sehat rohani.
ada bekal untuk berangkat dan keluarga yang ditinggal, aman di perjalanan ya. Terus bagi perempuan ada mahram. Ini yang dimaksud dengan mampu ya. Berarti kalau misalkan tidak sehat jasmani rohaninya berarti belum mampu gitu kan. Tidak ada bekal ya berarti belum mampu ya. Atau misalkan dia punya bekal badan tapi dia di perjalanan itu tidak aman, banyak kekacauan, banyak kerisuan, banyak pembunuhan, banyak teror, banyak teroris. Orang yang berangkat ke tanah suci misalkan akan diteror, akan dibunuh dan sebagainya, berarti tidak aman ya. Berarti itu masih masuk ke dalam belum mampu. Jadi ketika misalkan kita memenuhi semua syarat di sini, sehat jasmani, ada bekal ya, di perjalanan aman ya, kalau perempuan sudah ada mahram, itu berarti dia sudah mampu untuk pergi berhaji. Selanjutnya di sini masih ketentuan haji, ada rukun haji. Ingat, rukun haji ini adalah hal-hal yang harus ada, yang harus dilakukan ketika haji. Sama halnya ketika dalam rukun sholat ya. Dalam sholat ada rukun-rukun yang harus dikerjakan. Nah, dalam haji juga ada rukun-rukun yang harus dikerjakan. Nah, terkait dengan rukun haji, pertama ihram. Ihram itulah berniat melaksanakan haji. Berniat melaksanakan haji atau umroh, itu ihram ya. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf berarti berdiam diri di Arafah ya. Berdiam diri di Arafah ini berarti berdiam diri di Arafah. Berikutnya adalah tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah, tawaf itu berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, 7 putaran ya. Itu tawaf ifadah. Selanjutnya ada sa'i. Sa'i itu berarti berjalan-jalan ya, bolak-balik dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali juga. Yang berikutnya adalah tahallul. Tahallul berarti mencukur rambut ya setelah melakukan sa'i. Nah, setelah itu tertib. Jadi tertib ini berurutan ya. Ihram, berniat dulu, lalu wukuf di Arafah. Kalau tidak salah wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah ya. Tadi dilanjutkan dengan tawaf ifadah ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang berikutnya adalah melakukan sa'i. Lalu tahallul, itu harus berurutan. Nah, rukun-rukun haji ini. Rukun haji ini dari mulai ihram sampai tahallul itu semuanya harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka hajinya enggak sah. Yang berikutnya ada wajib haji. Tadi mah rukun, sekarang mau wajib haji ya. Kalau rukun mah enggak boleh ditinggalkan, kalau wajib haji mah sebenarnya masih sah ya ketika ditinggalkan. Cuma nanti ada konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, terkait dengan wajib haji itu pertama adalah ihram di mikot. Ihram itu berarti berniat yang melaksanakan ibadah haji di mikot. Mikot itu adalah batas ya. Mikot itu terbagi dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Kalau mikot zamani berarti mikot waktu. Jadi seseorang berniat melaksanakan ibadah haji itu ada waktunya. Waktu haji itu dari mulai 1 Syawal sampai terakhir itu 10 Zulhijjah ya. Jadi di waktu itu seseorang boleh berniat melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau di luar itu berarti nggak bisa orang melaksanakan haji. Misalkan di bulan di bulan misalkan Ramadan itu kan itu nggak bisa. Di bulan Maulid ya, Maulud ya. Bulan Rajab misalkan, di bulan Sya'ban itu nggak bisa berhaji. Jadi haji itu dari mulai Syawal sampai bulan Zulhijjah. Nah, seperti itu ya. Sampai tanggal 10 Zulhijjah juga. Kalau misalkan sudah lewat 10 Zulhijjah berarti nggak bisa melaksanakan haji. Maksudnya nggak bisa melaksanakan ihram ya, berniat haji. Terus ada mikot makan. Mikot makan itu waktu. Jadi ketika kita mau niat ibadah haji itu harus tentu tempatnya ya. Di mana tempatnya kita mulai bisa melaksanakan niat berhaji ya. Kalau mikot makan itu ada 5 tempat sebenarnya yang biasa digunakan oleh jemaah-jemaah haji di dunia ketika mau melaksanakan ibadah haji. Ada misalkan Bir Ali, ada Yalamlam ya, ada Datu Irkin dan sebagainya. Nah, tapi kalau biasanya jemaah haji Indonesia itu hanya di 2 tempat mikot makan itu. Jadi pertama yaitu adalah di Bir Ali. Bir Ali itu di Madinah ya. Jadi biasanya kalau jamaah haji kloter pertama itu biasanya tibanya di Madinah. Nah, orang-orang jamaah haji Indonesia yang tibanya di Madinah dulu, nah maka mereka mulai mikotnya itu mulai berniat
melaksanakan ibadah haji itu yaitu di Bir Ali, ya seperti itu. Terus juga ada yalam-lam. Kalau yalam-lam itu sama ya, digunakan oleh jemaah haji Indonesia juga biasanya ketika rombongan ibadah haji itu tidak ke Madinah ya. Jadi nanti mereka langsung ke Bandara King Abdul Aziz. Nah, nanti setelah mulai masuk ke daerah Yalam-Lam berarti masih dalam pesawat. Nah, itu para jamaah haji mulai berniat ibadah haji di sana ya. Di Yalam-Lam. Jadi biasanya itu kalau petugas pesawat itu memberitahu kepada jemaah ya, sebentar lagi akan memasuki daerah Yalam-Lam, maka silakan bagi jemaah untuk segera memakai pakaian ihram dan mulai berniat ya. Jadi ketika niat ihram itu harus sudah dalam menggunakan pakaian ihram ya. Jadi kalau misalkan di mikotnya itu di Yalam-Lam, maka para jamaah yang masih dalam pesawat juga itu sudah harus mengenakan pakaian ihram dan mulai mikot di situ juga, di pesawat itu juga ya, ketika sudah masuk pesawatnya, sudah masuk Yalam-Lam. Tapi ada kebijakan dari MUI ya, mungkin dikhawatirkan bahwa mikot di Yalam-Lam itu agak sedikit ribet kalau di pesawat gitu kan. Maka ada fatwa MUI bahwa mikot itu boleh dilaksanakan di Bandara King Abdul Aziz ya. Kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji itu dilaksanakan di Bandara King Abdul Aziz itu sudah boleh ya. Jadi niat melaksanakan ibadah haji itu ihram ya. Nah, itu terkait dengan mikot makan. Selanjutnya ada mabit di Muzdalifah. Berarti mabit itu maksudnya menginap ya, menginap di Muzdalifah. Kalau tidak salah ini tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya melontar jumroh Aqobah ula dan wusta. Melontar jumroh Aqobah di sini adalah dilaksanakan di 10 Zulhijjah ya. Lalu melempar jumroh ula, wusta dan Aqobah lagi pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Lalu bermalam di Mina. Selanjutnya adalah tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan ya, tawaf perpisahan. Karena setelah tawaf wada itu berarti serangkaian ibadah haji sudah selesai dilaksanakan. Nah, itu tentang wajib haji. Selanjutnya ada sunnah haji ya. Jadi ada rukun, ada wajib dan ada sunnah. Sunnah haji itu pertama adalah mandi ketika hendak ihram. Jadi sebaiknya sebelum melaksanakan ihram, kalau misalkan ihramnya itu di Madinah gitu kan, di Bir Ali ya, kita sebelum ihram itu mandi dulu. Sebelum kita pakai pakaian ihram, sebelum kita berniat melaksanakan haji, mandi dulu. Baca talbiyah berarti mengucapkan labbaik Allahumma labbaik ya. Labbaik la syarika lak baik, labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak gitu. Terus tawaf kudum. Tawaf kudum itu ketika kita mulai masuki Mekah ya, mulai masuki Masjidil Haram, kita tawaf ya. Jadi tawaf kudum itu tawaf ketika kita baru sampai ke sana ya, biasa 7 kali. Nah, ini sunnah haji. Selanjutnya ada perbedaan rukun dan wajib haji. Tadi sebenarnya udah disinggung ya, tapi dibahas lagi nggak apa-apa. Rukun itu jika ditinggalkan hajinya tidak sah. Jadi rukun itu harus dilaksanakan semuanya. Yang tadi ya, yang 6 rukun dalam ibadah haji harus dilaksanakan. Kalau ditinggalkan berarti tidak sah hajinya dan tidak bisa diganti dengan apapun ketika rukun haji ditinggalkan. Yang kedua ada wajib haji. Kalau wajib haji mah ditinggalkan itu sah, tapi harus membayar dam ya. Membayar dam itu berarti membayar denda. Meninggalkan misalkan jumroh gitu kan, meninggalkan mabit, bermalam di Mina, di Muzdalifah ya. Tidak bermalam di Mina dan di Muzdalifah misalkan. Nah, itu berarti dia tetap sah, cuma dia nanti harus membayar denda seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan haji berarti udah selesai. Selanjutnya Bapak ngasih tugasnya silakan diisi di buku fikih ya, dan tanpa melihat buku. Silakan dihafalkan dulu materinya yang ada di buku atau bisa dengan melihat PowerPoint yang ini, pembelajaran video ini ya, nanti dijawab pada buku fikihnya. Pertama, kapan haji dihukumi sunnah dan dihukumi makruh, tadi udah dijelaskan ya. Yang kedua, tuliskan 5 syarat wajib haji. Yang ketiga, tuliskan 6 rukun haji.
Yang keempat, tuliskan 5 wajib haji. Yang kelima adalah apa perbedaan rukun haji dan wajib haji. Ya. Nah, ini tugasnya, silakan ditulis pada buku pikir, dipoto di Google Drive paling lambat besok 23 Februari jam 9 malam. Ya, mungkin saja dulu yang dapat kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video pembelajaran ini. Tetap semangat dan istiqomah dalam belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan ilmu bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada ibu bunda yang setia mendampingi. Dan sebelum belajar, mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.